One Piece dikenal sebagai anime penuh petualangan, tawa, dan mimpi besar. Tapi di balik semua keceriaan itu, ada momen-momen yang membuat hati para penonton hancur berkeping-keping. Air mata, pengorbanan, dan perpisahan semuanya menyatu jadi kisah yang tak terlupakan. Dari tangisan seorang anak yang kehilangan segalanya, hingga pengorbanan seorang pahlawan yang rela mati demi masa depan teman-temannya. 戻ったってどうせ死ぬんじゃないか。 Perpisahan kru Mugiwara dengan kapal Going Merry. もう一度だけ走りたいんだ。 Gue sih yakin beberapa dari kalian pada pernah nangis pas di momen ini. Kapal pertama calon Raja Bajak Laut yaitu Going Merry. Kebersamaan yang terjalin dari East Blue sampai Grand Line jadi perjalanan yang penuh memori. Sampai pada akhirnya takdir memisahkan mereka. Waktu kru Mugiwara sampai di Water Seven, keadaan Going Merry udah parah banget dan gak akan bisa melanjutkan perjalanan. Hal tersebut menimbulkan perpecahan di kru Mugiwara. Tapi Going Merry melakukan perjalanan terakhirnya untuk menjemput kru Mugiwara dari Enies Lobby. Dan pada hari pemakamannya, Going Merry sempat berterima kasih untuk semua kenangan yang mereka sudah lalui bersama. 今まで大切にしてくれてどうもありがとう。 Kematian Ginny. Bayangin ketika ada cewek yang demen sama lu dan udah ngajak untuk nikah. Tapi cewek itu malah diculik dan dipaksa nikah sama pejabat. Bahkan sampai punya anak. Nah, ini terjadi sama si Ginny dan Kuma. Setelah dibuang oleh Tenryubito karena penyakit langka yang dideritanya, dia balik ke kampung halamannya, tempat di mana Kuma dan Ginny tumbuh bersama. Setelah sampai di gereja, Ginny yang sekarat sempat menghubungi pasukan revolusi lewat Dendenmushi. Sedihnya, momen itu jadi ucapan perpisahan Ginny kepada Kuma untuk yang terakhir kalinya. Kuma yang mengetahui tempat kembalinya Ginny langsung bergegas menemui Ginny di rumah lamanya. Sayangnya, setelah Kuma di sana, Ginny sudah tiada. 幸せにしてやるからよ。 Tangisan Luffy setelah kehilangan kakaknya. Waktu ngelihat Luffy yang biasanya ceria dan sering ketawa-ketawa apapun keadaannya, mendadak nangis nggak berhenti-berhenti, kayak bocah yang nggak dikasih jajan. Jadi momen emosional tersendiri buat yang nonton. Ketika Luffy sadar dari komanya, si Luffy ngamuk dan gak terima kalau si S udah nggak ada. Walaupun keadaannya masih belum pulih sepenuhnya, demi melampiaskan segala amarah dan kekesalannya, dia sampai melukai dirinya sendiri. Beruntungnya di situ ada Jinbei yang ngawasin dan berusaha mengembalikan akal sehat si Luffy. は死んだんだろう。 Eksekusi Oden. 1時間耐え切れば全員解放すると約束したはずだ。 Habis kalah dari Kaido karena diganggu oleh mak lampir yang merubah jadi Momo. Si Oden akhirnya dihukum mati, tapi si Oden membuat permintaan. Jika dia dan 9 pengikutnya bisa bertahan selama 1 jam, maka mereka harus dibebaskan. Dan akhirnya si Oden direbus selama 1 jam penuh. Sambil menanggung semuanya sendirian, dengan mengangkat pengikutnya di atas papan kayu, setelah berhasil bertahan, Oden melempar pengikutnya dan memberikan perintah terakhir untuk kabur ke Kuri, dan membuka negeri Wano. Brengseknya si Orochi malah mengganti hukumannya jadi tembak mati. Dan gak hanya ke Oden aja, tapi ke semua anggota keluarganya juga. 逃げてなんぼの Sanji versus Luffy. Setelah Sanji dapat pesan dari Jerman 66, Sanji dijodohkan sama anaknya Big Mom. FYI, Jerman 66 adalah keluarga kandungnya si Sanji. Luffy yang menyelam masuk ke Whole Cake Island akhirnya bertemu Sanji dan mengajaknya untuk kembali pulang. Tapi Sanji nggak bisa bilang kalau dia sedang diancam dan dia malah menghajar Luffy hingga membuat Luffy pingsan. Saat Sanji melanjutkan perjalanan, Luffy kembali berteriak, "Walau berapa kali kau menendang, tapi sebenarnya yang paling terluka adalah kau." Dan Luffy tetap akan menunggunya. Hal itu membuat momen ini jadi momen yang paling menyakitkan bagi para fans One Piece. 蹴るだけ蹴っても痛えのはお前だろ。 Kematian Corazon. 海軍本部ロシダンテ中佐 Hidup dalam kebisuan karena paksaan keadaan, Corazon jadi penyelamat bocah penderita sindrom Emberlit yang udah sekarat. Yap, bocah itu adalah Lau. Si Corazon mati-matian nyari cara untuk menyembuhkan si Lau. Dan perlu kalian tahu,
Sebagai anggota keluarga Doflamingo, si Corazon ternyata jadi double agent untuk angkatan laut demi menghentikan kakaknya Doflamingo. Sampai pada akhirnya semua rahasia si Corazon terungkap, yang berujung matinya Corazon di tangan Doflamingo. Tapi sebelum dibunuh, si Corazon sempat senyum dan ngomong kalau dia menyayangi Lau. 愛してるぜ Masa lalu Senor Pink. すまない。君を失いたくなくて。俺は嘘をついたんだ。 Siapa yang sangka di balik penampilan Senor Pink yang aneh dan malu-maluin, ternyata dia menyimpan kisah sedih di masa lalunya, di mana dia pernah bertemu dengan seorang gadis yang menyukai hujan, akan tetapi sangat membenci bajak laut. Setelah mereka menikah dan mempunyai anak, kehidupan mereka terlihat sangat bahagia. Namun naasnya anaknya meninggal, membuat istrinya sangat terpukul, dan mengetahui kebohongan Senor tentang profesinya sebagai bajak laut Doflamingo. Setelah kabur dari rumah, istrinya mengalami kecelakaan yang membuatnya tak sadarkan diri. Setiap hari Senor Pink menyenguknya, berharap ada perubahan positif dari istrinya, hingga suatu hari dia mengenakan tudung bayi, dan hal itu membuat istrinya menjadi tersenyum. Dari situlah akhirnya Senor memutuskan untuk berpenampilan seperti bayi, walau akan ditertawakan banyak orang, bahkan rekannya sendiri. もう一度。もう一度。 Brok dan bajak laut Rumbar. Brok, si musisi sekaligus pendekar pedang topi jerami, punya kisah masa lalu yang tragis namun penuh makna. Sebelum bergabung dengan Luffy, Brok adalah wakil kapten dari musisi dari bajak laut Rumbar, kelompok bajak laut ceria yang gemar bernyanyi dan menyebarkan kebahagiaan di lautan. Sepeninggalnya Yorkie, Brok waktu itu jadi kapten bajak laut Rumbar. Tapi karena sebuah pertempuran, bajak laut yang dia pimpin hancur seketika. Ketika mereka semua lagi sekarat, untuk terakhir kalinya, Brok mengumandangkan lagu favoritnya yaitu Bin Sake. Satu persatu dari mereka pun mati, sampai pada akhirnya hanya tersisa Brok saja. Brok adalah satu-satunya yang selamat berkat kekuatan Yomi Yomi Nomi, meski hanya tinggal dalam wujud kerangka hidup. Kisah Brok dan bajak laut Rumbar adalah salah satu cerita paling menyentuh di One Piece, tentang persahabatan, musik, dan janji yang tak dikekang oleh waktu. Keinginan Robin untuk hidup. ソゲキング、あの旗打ち抜け。了解。 Nico Robin dikenal sebagai wanita misterius yang selalu membawa beban masa lalu yang kelam. Sejak kecil ia dikejar dunia karena pengetahuannya tentang Poneglyph dan sejarah abad kekosongan. Hidupnya dipenuhi pelarian, pengkhianatan, dan penderitaan hingga ia merasa dirinya tidak layak untuk hidup. Namun di Enies Lobby, ketika topi jerami datang menyelamatkannya, Robin akhirnya mengungkapkan perasaan terdalamnya. Dengan air mata yang jatuh, ia berteriak, "Aku ingin hidup." Sebuah pengakuan yang menggetarkan hati semua orang. Robin yang biasanya manfaatin bajak laut, tapi di kru Mugiwara ini, dia mendapatkan arti dari persahabatan, membuat dia rela menyerahkan diri, namun Luffy dan kru tetap bersikeras menjemputnya. Bahkan Luffy menyuruh Sogeking untuk membakar bendera pemerintah dunia hanya untuk mendengar langsung keinginan Robin yang sesungguhnya. Nah, momen mana yang menurut kalian paling sedih di dunia One Piece? Kalau menurut gue sih, momennya masa lalu si Senor Pink. Kayak demi wanitanya dia rela melakukan apa aja agar wanitanya bisa tersenyum kembali. Kalau kalian mau nambahin momen apa aja yang menurut kalian paling sedih, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!